Selamat datang di Viral Stories, channel yang menghadirkan kisah-kisah menarik, mitos, cerita rakyat, cerita legenda, hari keberuntungan, ramalan, kisah mistis, weton, neptu kelahiran, dan semua kisah viral yang menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Raka adalah seorang anak yatim piatu, yang hidup di sebuah desa kecil di pinggir Laut Selatan. Ia kehilangan kedua orang tuanya, saat badai besar melanda laut, menghancurkan perahu ayahnya yang seorang nelayan. Ibu Raka, yang tak sanggup menerima kenyataan, jatuh sakit dan akhirnya meninggal tak lama setelah itu. Sejak usia 7 tahun, Raka hidup seorang diri. Ia tinggal di sebuah gubuk reot, yang hampir roboh di pinggir desa. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari penduduk lainnya, mencari pekerjaan apa saja, untuk mendapatkan sedikit makanan. Ia sering bekerja di warung, mencuci piring, atau membantu nelayan menarik jala. Meski kecil dan kurus, ia memiliki tekad yang kuat, untuk bertahan hidup. Namun, tak jarang ia diabaikan, dianggap beban oleh beberapa orang di desa. Di balik segala kesulitan hidupnya, Raka adalah anak yang baik hati. Meski sering lapar, ia tak pernah mengambil apa yang bukan miliknya. Ketika ia menemukan seekor burung kecil terluka, ia merawatnya hingga sembuh, meski itu berarti ia harus berbagi sedikit makanannya. Namun, ada saat-saat ketika rasa kesepian, begitu menyakitkan bagi Raka. Setiap malam, ia duduk di pantai memandangi lautan luas, berbicara kepada ombak, seolah-olah mereka adalah sahabatnya. Di dalam hatinya, ia memohon kepada alam, agar memberikan jawaban atas penderitaannya. Suatu malam, bulan bersinar terang di langit. Ombak laut selatan tampak berkilauan di terpa cahayanya. Raka duduk di atas batu karang besar, melamun tentang nasibnya. Ia menangis pelan, air matanya jatuh bercampur dengan air laut di bawahnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat rambut dan pakaiannya tersibak. Raka mulai panik dan takut. Ada apa ini? Serunya dalam hati. Ombak besar muncul dari tengah laut, menciptakan pusaran air yang bercahaya hijau. Dari pusaran itu, muncul sosok seorang perempuan cantik, dengan balutan kain sutra hijau yang anggun. Kulitnya sehalus mutiara, dan rambutnya panjang, hitam berkilau. Ia tidak tampak seperti manusia biasa. Dialah Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang legendaris. Sang ratu mendekat menghampiri Raka, yang termenung sendiri di pinggir pantai. Raka yang ketakutan, hanya bisa menatap perempuan itu tanpa berkata sepatah kata pun. Sang ratu semakin mendekat dengan langkah ringan di atas air, seolah ia adalah bagian dari lautan itu sendiri. Dengan suara lembut tetapi penuh wibawa, Nyai Roro Kidul bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis begitu dalam hingga kau memanggilku?" Raka tak tahu, bahwa tangisannya telah menarik perhatian sang ratu. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kisah hidupnya yang penuh derita. Semakin Raka berbicara, Nyai Roro Kidul semakin terpesona. Bukan hanya keberanian anak itu untuk bertahan tetap hidup, meski menderita, tetapi juga karena ada sesuatu yang lain dalam diri Raka, sebuah kekuatan besar yang tersembunyi, seperti api kecil, yang siap menyala jika diberi udara. Setelah mendengar cerita Raka, Nyai Roro Kidul terdiam sejenak. Ia memandang Raka, dengan mata yang seolah menembus hingga ke jiwa anak itu. Lalu ia berkata, "Raka, kau bukan anak biasa. Ada kekuatan besar dalam dirimu, kekuatan yang mungkin kau sendiri tidak sadari. Aku telah melihat ketabahanmu, kebaikan hatimu, dan keberanianmu. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik," ucap sang ratu. Sang ratu melanjutkan ucapannya. "Mulai malam ini aku akan menjadi ibu angkatmu.
Kau akan tinggal bersamaku di istanaku di bawah laut. Di sana kau akan kurawat, kulindungi, dan kubimbing untuk menemukan kekuatan sejati dalam dirimu. Dengan satu gerakan tangannya, ombak besar menyelimuti tubuh Raka. Alih-alih tenggelam, Raka malah merasakan kehangatan yang lembut. Ketika membuka matanya, ia sudah berada di sebuah istana megah, yang terbuat dari karang, mutiara, dan kristal laut. Istananya memancarkan cahaya kehijauan, dengan ikan-ikan, dan makhluk laut berwarna-warni berenang di sekitarnya. Di istana itu, Nyai Roro Kidul memperlakukan Raka seperti anaknya sendiri. Ia diberikan makanan terbaik, pakaian yang nyaman, dan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selain itu, sang ratu mulai mengajarinya berbagai ilmu. Raka berlatih ilmu bela diri. Raka dilatih untuk melindungi dirinya dari ancaman. Ia belajar gerakan yang cepat dan halus, seperti ombak yang menghantam karang. Raka juga belajar ilmu alam. Sang ratu mengajarkan bagaimana mendengar suara alam, memahami ombak, angin, dan getaran bumi. Lambat laun, kekuatan sejati yang tersimpan pelan-pelan mulai bangkit. Raka mulai memahami kekuatan besar yang ada dalam dirinya. Ia bisa mengendalikan air, menciptakan gelombang besar, bahkan berkomunikasi dengan makhluk laut. Bertahun-tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, bijaksana, dan berwibawa. Kekuatan dalam dirinya telah bangkit sepenuhnya. Namun, sang ratu tahu bahwa Raka tidak bisa selamanya tinggal di istana laut. Raka, Kata Nyai Roro Kidul pada suatu hari, tugasku telah selesai. Kau telah menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana. Kini saatnya kau kembali ke dunia manusia. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi yang lemah, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi pemimpin yang adil. Dengan hati yang berat, Raka menerima keputusan itu. Sang ratu memberinya sebuah pusaka, berupa batu hijau, yang memancarkan cahaya lembut. Jika kau menghadapi bahaya yang besar, panggil namaku, dan aku akan datang membantumu. Kata sang ratu. Ketika kembali ke dunia manusia, Raka menemukan dirinya, berada di pantai yang sama tempat ia dulu menangis. Namun, ia kini adalah orang yang berbeda. Ia menggunakan kekuatannya, untuk membantu orang-orang di desanya, melindungi mereka dari bencana, dan menjaga alam sekitar. Nama Raka menjadi legenda di desanya. Orang-orang percaya bahwa ia adalah anak yang diberkati oleh Nyai Roro Kidul. Hingga akhir hayatnya, Raka tetap mengabdikan dirinya untuk kebaikan. Dan ia tidak pernah melupakan kasih sayang yang diberikan oleh ibu angkatnya, Sang Ratu Laut Selatan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua.